Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati, kita siapkan diri kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Mari bersama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami hendak memuji Engkau. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Penolong ku hanyalah diri-Mu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolongku. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolong ku hanyalah diri-Mu, penghibur ku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolong. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan, penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari sembah Dia, haleluya. Kami menyembah-Mu ya Allahku, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala yang terbaik, yang termulia hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, oh haleluya. Terima kasih Tuhan,
bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, ya Allahku yang hidup, Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, haleluya. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, penolongku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh menikmati pagi yang indah ini ya Allah. Sebentar kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami, sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati pembicara pagi ini. Dalam nama Yesus kami serahkan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada. Mari hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang iman Naaman. Mari saya mengajak setiap kita membuka di 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima. Kita akan baca langsung dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari sungai-sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama-sama dari kisah ini bahwa Naaman adalah seorang yang luar biasa. Kenapa? Karena Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Ya, dia seorang yang terpandang di hadapan tuannya, sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Raja Aram. Tetapi orang ini saudara, seorang pahlawan tentara, tetapi dia mengalami sakit kusta. Saudara ketahui bahwa saat itu yang namanya penyakit kusta adalah penyakit yang kotor. Mengapa? Orang yang kena kusta pasti akan disingkirkan. Orang yang kena kusta pasti akan dijauhi. Ya, saya percaya ada sebuah perasaan yang mungkin bergelora dalam diri Naaman. Kenapa? Dia yang seorang pahlawan tetapi dia mengalami kusta. Ya. Lalu ada seorang gadis tuanya atau gadis nyonyanya ya menghadap, bahwa sekiranya Tuhan menghadap ke seorang nabi di Samaria, yaitu Nabi Elisa, maka
tentulah nabi itu akan menyembuhkan daripada Naaman. Dan seketika itu juga Naaman pergi untuk menemui Elisa, tetapi Elisa tidak menemui secara langsung dan dia menyuruh orang suruhannya untuk berkata kepada Naaman. Di ayatnya yang ke-10 tadi dikatakan, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ketika dia datang kepada Elisa, Elisa menyuruh sesuatu yang sebenarnya cukup mudah dilakukan oleh Naaman. Tetapi awalnya ketika Naaman mendengar tentang apa yang diperkatakan oleh Elisa, Naaman tidak mempercayainya. Bahkan dia dengan gusar, dengan marah pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi pegawai-pegawainya adalah pegawai-pegawai yang luar biasa yang berkata, seandainya nabi itu mengatakan sesuatu yang lebih sukar, Bapak pasti akan melakukannya. Apalagi ini perkara yang sangat mudah. Hanya Bapak perlu masuk ke sungai Yordan, ya, mandi atau mencelupkan diri, membenamkan diri 7 kali, maka itu akan tahir. Dan akhirnya Naaman percaya. Dia melakukan seperti apa yang Elisa katakan. Dan kesembuhan terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu perlu percaya. Iman itu wajib percaya. Dan di dalam kita mempercayai sesuatu itu dibutuhkan kerendahan hati. Jadi iman itu butuh kerendahan hati. Iman itu adalah sesuatu rasa percaya yang dinyatakan. Percaya yang dikerjakan. Karena percaya sendiri memiliki arti adalah apa yang didengar itu sudah menjadi sebuah kebenaran. Jadi dalam iman itu butuh percaya. Kemudian yang kedua saudara, iman itu butuh bertindak. Melakukan seperti apa yang disuruhkan, melakukan seperti apa yang dipercayai. Iman itu butuh tindakan. Di dalam Yakobus 2 ayat 26b dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah iman yang mati. Jadi yang pertama di dalam iman itu butuh percaya, yang kedua bukan berhenti sampai percaya, tetapi melakukan atau bertindak seperti apa yang dipercayai. Dan akhirnya saudara, di ayat yang ke-14 dikatakan, turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bukan hanya sembuh, bahkan dikatakan tubuhnya kembali seperti seorang anak. Luar biasa. Ketika kita percaya kepada firman Tuhan dan kita melakukannya, maka kita akan menerima bagian firman yang kita lakukan itu. Amin saudara. Saya akhiri khotbah pada kesempatan ini dengan sebuah kesaksian hidup saya. Kira-kira di tahun 2001 akhir saudara. Ya, saya singkat cerita gini, saya menikah tahun 1999. Dan kami ketika menikah merindukan seorang anak. Tetapi sampai di tahun yang kedua, di tahun 2001 awal, kami belum mendapatkan juga. Ya, bahkan seringkali kami pergi kontrol ke dokter kandungan A, kemudian ke dokter kandungan B, kemudian ke dokter kandungan C, dan sebagainya. Beberapa dokter kandungan sudah kami datangi. Tetapi sampai tahun kedua, di tahun 2001 itu, kami belum memperoleh anak. Suatu ketika saudara, kami tidak berhenti berharap sama Tuhan. Dan bulan Desember, kami masih ingat, akhir tahun 2021 itu, ada retreat yang kami ikuti. Di dalam retreat itu kami dijamah oleh Tuhan. Kemudian hamba Tuhan yang melayani retreat itu mendoakan.
bagi pasangan-pasangan yang belum dikaruniai anak untuk maju ke depan. Lalu kami maju, kemudian kami didoakan. Dan ada satu nubuatan pada waktu itu bahwa tahun depan akan memperoleh anak. Kami pulang dari retreat, saudara, saya mengambil langkah iman. Ya, saya pergi ke toko rohani yang saya beli buku, kemudian saya menjumpai ada sebuah kaset. Kasetnya itu adalah seorang hamba Tuhan, penyanyi rohani yang cukup terkenal. Dia berfoto dengan banyak anak-anak kecil. Lalu saya tergerak, hati saya tergerak melihat gambar itu, lalu saya beli, saudara. Langsung saya tulisi di kaset itu, waktu itu masih kaset ya, belum CD. Saya tulisi seperti ini, untuk mamah dan anak-anak. Wah, saudara, belum punya anak tapi mengambil langkah iman. Setelah itu saya berikan sama istri saya, waktu itu dia menangis, saudara. Dan puji Tuhan, Tuhan jawab kerinduan kami. Di bulan Januari kami pergi kembali ke dokter karena istri terlambat haid dan dinyatakan positif Januari. Dan akhirnya bayi itu lahir di bulan Oktober tanggal 4 Oktober 2002. Dan kami beri nama anak itu Grace, artinya anugerah. Saudara, ketika saya percaya, saya bukan berhenti kepada percaya, tetapi saya bertindak, maka janji Tuhan digenapi. Seperti Naaman, dia tidak berhenti percaya, tetapi dia melakukan seperti apa yang disuruhkan Elisa untuk membenamkan dirinya 7 kali di Sungai Yordan. Dan dia mengalami kesembuhan dan ditahirkan. Saudara, mari apapun saudara yang sudah rindukan hari-hari ini, berimanlah kepada Tuhan, percaya dan melakukan firman Tuhan. Itu bagian kita. Bagian Tuhan menggenapi firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.